Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Nurhaliza dengan NIM 221020200058, program studi bimbingan konseling Islam dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membahas mata kuliah teori bimbingan konseling Islam dalam materi teori behavioral. Sebenarnya apa sih teori behavioral itu? Teori behavioral merupakan teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Dengan kata lain, pengalaman merubah perilaku pada manusia dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respons. Sejarah teori behavioral diperkenalkan oleh John Deweyson pada tahun 1878 sampai 1958, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Secara garis besar, perkembangan teori behavioral itu terdiri dari 3 tren. Yang tren pertama itu adalah classical conditioning yang ditokohi oleh Ivan Petrovich Pavlov. Kemudian tren kedua itu adalah operant conditioning yang ditokohi oleh B.F. Skinner, dan yang ketiga ada kognitif yang ditokohi oleh Albert Bandura. Kemudian, ketiga tokoh tersebut, seperti Ivan Petrovich Pavlov, teori yang digunakan yaitu pengkondisian klasik dengan eksperimennya menggunakan anjing sebagai penelitian. Pengkondisian membuktikan bahwa rangsangan yang ditimbulkan yang diberikan secara berulang-ulang serta dipasangkan dengan unsur pengetahuan yang kuat akan menimbulkan suatu reaksi. Kemudian, tokoh yang ketiga ada Albert Bandura. Beliau menggunakan teori dengan mencontoh suatu peristiwa. Menurut Bandura, perilaku dapat terbentuk melalui observasi model secara langsung yang disebut dengan imitasi dan melalui pengamatan tidak langsung yang disebut dengan vicarious condition. Nah, kemudian hakikat manusia dalam teori behavioral. Teori ini memandang bahwa perilaku manusia itu merupakan hereditas yang normal, yaitu tidak baik dan tidak buruk. Jadi, keberadaan manusia itu sangat bergantung pada situasi lingkungan yang dapat membentuk suatu kepribadian itu seperti apa. Selanjutnya ada konsep dasar teori behavioral. Jadi, perilaku manusia itu dapat diubah dari faktor luar. Jadi, perilaku manusia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Nah, tingkah laku manusia itu ditentukan oleh banyak dan macamnya pelajaran yang diterima pada saat situasi tersebut. Jadi, proses konseling merupakan proses pengalaman belajar untuk mengubah perilaku individu agar bisa memecahkan masalahnya. Kemudian ada teknik teori behavioral. Teknik teori behavioral terdapat ada 6 teknik. Yang pertama ada teknik latihan asertif. Apa sih latihan asertif itu? Latihan asertif merupakan pendekatan yang dilakukan agar individu mampu belajar mengekspresikan ekspresi dalam dirinya, entah itu negatif atau positif, yang dilakukan secara langsung dan terbuka. Kemudian teknik yang kedua yaitu desensitisasi sistematis. Jadi desensitisasi sistematis merupakan teknik yang dilakukan oleh konselor kepada konseli guna memperbaiki pola tingkah laku seseorang dengan cara menggunakan gerakan relaksasi. Dan teknik ini juga bisa dilakukan untuk meredakan bahkan menghilangkan kecemasan seseorang. Kemudian teknik yang ketiga adalah pengkondisian aversi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan konseli pada stimulus yang disukai dengan yang tidak disukai. Jadi stimulus yang tidak disukai diberikan bersamaan tindakan yang dibenci atau bahkan menyakitkan. Nah, kemudian ada 3 teknik lagi yaitu pembentukan perilaku dengan pembiasaan atau conditioning. Kemudian yang kelima ada convert sensitization. Kemudian yang terakhir ada teknik Tolstoy. Kemudian kepribadian menurut teori behavioral dalam perspektif bimbingan konseling itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pribadi yang sehat
Dan yang kedua, ada pribadi yang tidak sehat. Jadi, yang dimaksud dengan pribadi yang sehat adalah pribadi yang memiliki hati dan nurani yang baik dan seimbang. Sehingga ketika mereka belajar akan menghasilkan respon-respon yang baik. Jadi sudah sangat jelas bahwa kepribadian yang sehat itu berasal dari lingkungan sekitar yang baik. Kemudian ada pribadi yang tidak sehat. Kepribadian yang tidak sehat itu tidak mampu mengatur antara hubungan dirinya dengan keluarga, hubungan dirinya dengan orang lain, atau hubungan dirinya dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan dari teori behavioral ini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari teori behavioristik itu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan, praktek dan pembiasaan dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus. Kemudian, kelebihan yang kedua, teori ini sangat detail penjelasannya dan sangat mudah untuk dipahami. Nah, kemudian kekurangan dari teori behavioral ini, teori ini hanya berpusat pada ajaran yang diberikan oleh seorang konseli saja. Kemudian, seorang konseli itu tidak bebas dalam berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa klien untuk mencapai target tertentu. Nah, teori behavioral yang telah dijelaskan sangat mudah dipahami, bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Saya Tika Nurhaliza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.